Shalom semuanya, selamat Paskah. Satu pujian untuk Tuhan Yesus kita yang telah mati dan akhirnya bangkit juga untuk kita, yaitu kayu salib. You
dibebaskan, disembuhkan. Aku diselamatkan, dibebaskan, disembuhkan. Sekalipun masa kecilku bahagia, namun terkadang aku suka bertanya, mengapa aku hanya hidup dengan mama, sementara teman-temanku punya papa dan mama? Jika aku bertanya kepada mama, jawaban mama selalu sama. Nanti kalau kamu sudah dewasa, mama akan ceritakan, dan mungkin kamu bisa bertemu dengan papa. Kadang aku ingin berontak, namun kasih mama memudarkan semuanya. Aku ingin berterima kasih kepada mama. Karena mama membesarkan aku sejak kecil seorang diri. Tapi mah, aku ingin mengenal papa. Aku ingin tahu apakah papa masih hidup dan di mana dia sekarang. Kai janji tidak akan mempersalahkan kesalahan mama dan papa di masa lalu. Kai hanya ingin tahu, papa ada di mana sekarang? Si Kai saat ini ada di Denpasar. Dan saat ini dia ingin berjumpa dengan saya. Kamu kan tahu, anak-anak saya tidak ada yang tahu cerita ini. Apa jadinya jika mereka tahu kalau papinya punya masa lalu yang kelam? Tapi sudah tidak ada pilihan lagi, bro. Kamu harus terbuka akan masalah ini. Anak-anak juga sudah dewasa. Apapun maksud Kay temui kamu harus bersyukur. Dan syukur kamu telah menyelesaikan masalah ini dengan mamanya. Paling tidak bebannya tidak terlalu berat lagi. Tunggu. Jadi Papi punya anak lain dan selama ini kita punya Koko dan kami gak ada yang tahu. Bahkan Mami. Oh, karena dia datang makanya Papi baru cerita. Jadi selama 20 tahun ini Papi bohongin kami. Kami pikir keluarga kita itu harmonis loh, Pi. Punya ayah yang bertanggung jawab. Ternyata, Tunggu, Lis. Papi, udahlah. Kalau Mami dan Koko Kai aja bisa maafin Papi, masa kami gak bisa melakukannya? Iya, Pi. Mami dan Koko udah nunjukin arti kasih Allah, yaitu mengampuni dan menerima. Terima kasih ya istriku. Terima kasih anak-anakku. Yuk, kita siap-siap yuk. Koko sama Papi mau datang bentar lagi. Yuk, siap-siap. Kok aku gugup ya? Tapi
Aku senang sih mau ketemu sama Koko, Kai. Aku juga. Gak cuma kamu kok. Aku takutnya nanti salah tingkah lagi kalau tatap-tatapan. Oh, atau ternyata dia teman kita lagi. Seneng ya kalian punya Koko. Mami juga seneng punya anak laki-laki sekarang. Kayaknya mereka datang. Yuk kita temuin. Halo semua. Ini Kai. Halo Kai, selamat datang. Halo, terima kasih Tante. Ini adik-adik kamu. Ini Elis, ini Joan. Halo kok. Halo Elis. Halo, Kok. Halo Johan. Kita ke meja makan yuk. Udah lapar nih. Terima kasih kalian sudah mau berkumpul seperti ini. Kai, kenalin ini keluarga Papi. Ini Tante Swan, istri Papi. Ini Elis, ini Johan. Halo Tante, Elis, dan Joan. Terima kasih sudah mau menerima saya. Dan saya tahu ini pasti sangat mengejutkan kalian. Butuh waktu yang cukup lama bagi saya untuk memberanikan diri datang ke sini. Loh, jadi selama ini Koko tahu tentang kami? Baru beberapa waktu yang lalu, Mama menceritakan semuanya karena menganggap saya sudah cukup dewasa untuk mengetahuinya. Oh tentu, saya tidak datang ke sini untuk meminta warisan ataupun merusak keluarga ini. Saya cuma ingin mengenal Papa dan juga adik-adik saya. Anak-anak, ini semua salah Papi. Papi yang tidak berani mengakui dosa masa muda Papi ke kalian. Koko Kai salah satu korban dari kesalahan masa lalu Papi itu. Iya, Pi. Papi sadar kan? Kalau perbuatan Papi di masa lalu itu menimbulkan banyak luka dan korban. Sudahlah, bukan saatnya mengingat kesalahan-kesalahan masa lalu. Yang paling penting, apakah kita mau saling mengampuni dan menerima kesalahan-kesalahan itu? Kai, kamu luar biasa. Berbesar hati mau mencari dan menemui papa kamu. Sempat terpikir oleh tante dan papa kamu. Kedatangan kamu ini untuk membalas dendam kesalahan papa terhadap mama kamu. Tapi ternyata tidak terjadi seperti yang kami pikirkan. Aku bersyukur. Dari kecil, aku diceritakan tentang kasih Tuhan Yesus. Dia berkorban di kayu salib demi hutang dosa manusia dengan penderitaan yang membawa kemenangan atas kuasa kubur. Kasih itu juga yang telah memulihkan mama dan saya. Kasih yang membuat saya dan mama dapat mengampuni dan menerima yang bersalah kepada kami. Kok, thanks ya. Udah membuka hati dan pikiran kami
dengan bukti nyata jiwa yang sungguh-sungguh menerima karya salib itu. Makasih juga Koko udah mau datang ke dalam keluarga kami. Ngomong-ngomong, kapan kita makan? Sudah lapar nih. Sama dong. Hari ini aku makin mengerti. Berdamai dengan masa lalu adalah satu-satunya cara agar ia tidak merusak masa depan. Hati yang menerima adalah tanah yang paling subur untuk tumbuhnya kebahagiaan baru. Kadang, membiarkan sesuatu berlalu adalah bentuk cinta yang paling tulus kepada diri sendiri. Yang pasti, pengampunan menyembuhkan luka dan penerimaan memberikan kita kekuatan untuk berjalan kembali. Terima kasih Yesus. Terima kasih Mama. Cek 1, 2. Baik, saudara, kita sudah menyaksikan ending daripada drama seri yang kita sudah saksikan selama kurang lebih 1 bulan ini, saudara ya. Senang endingnya, saudara? Happy ya? Happy ending, saudara. Hidup kita ini nggak selalu isinya memang yang menyenangkan dan membahagiakan. Banyak cerita, banyak kisah yang mungkin membuat kita marah, sedih, saudara ya, campur aduk, ada senang juga. Tapi tahukah saudara, bagaimana akhir cerita hidup kita nanti sebagai orang percaya? Apakah akan happy ending seperti drama? Saudara, hari ini adalah hari Paskah. Dan saya ingin sampaikan saudara, karena ada hari Paskah, maka saudara, cerita hidup kita menuju kepada satu ending, yaitu happy ending. Mari kita berdoa, kita mohon Tuhan berkati pemberitaan firman. Kami menyerahkan waktu ini ya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang bangkit, yang telah mengalahkan kuasa maut dan mematahkan itu sekali untuk selamanya. Di dalam Engkaulah kami boleh menemukan harapan, tujuan dan makna dari hidup kami saat ini. Berkati seluruh jemaat-Mu dengan firman-Mu. Hamba-Mu yang lemah dan hina ini Tuhan tolong. Juga berkati seluruh pemberitaan firman, hanya Engkau saja yang dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.
Amin. Saudara, hari ini tema kita adalah kemenangannya memberikan jaminan. Silakan boleh ditampilkan. Saya akan mulai dengan mengutip tulisan dari seorang antropolog budaya dan penulis Amerika yang bernama Ernest Becker. Dia pernah memenangkan penghargaan Pulitzer. Saudara, satu penghargaan yang sangat bergengsi dalam bidang jurnalisme, sastra, drama, dan musik. Dia menulis satu buku yang berjudul The Denial of Death. Tahun 74, dia menerima penghargaan ini 2 bulan setelah dia mati karena kanker. Saudara, dia mengatakan ironi dari kondisi manusia adalah bahwa kebutuhan terdalam manusia adalah terbebas dari kecemasan, dari ketakutan akan kematian dan kehancuran. Tetapi kehidupan itu sendirilah yang membangkitkan rasa cemas dan rasa takut akan kematian dan kehancuran itu. Sehingga kita harus menyusut dari kehidupan yang sepenuhnya. Saudara, inti pemikirannya, Becker berargumen bahwa manusia hidup dalam ketakutan eksistensial yang konstan sepanjang umur hidupnya. Ketakutan yang seringkali tanpa disadari akan kematian itulah pendorong utama dari perilaku manusia. Artinya saudara, tidak terkecuali saudara dan saya. Dalam banyak hal kalau kita mau periksa dan evaluasi, apa yang kita lakukan itu didorong oleh adanya ketakutan. Manusia menciptakan budaya, menciptakan agama, dan melakukan berbagai pencapaian-pencapaian pribadi supaya manusia dapat merasa bahwa hidupnya itu bermakna dan punya nilai abadi, meskipun itu hanya secara simbolis. Kalau seorang misalnya membuat satu karya seni, patung, saudara, dia tahu bahwa dia akan mati, tapi karya seninya itu akan tetap ada. Jadi itulah satu upaya manusia untuk menemukan makna dari hidupnya yang fana. Saudara, kalau kita mau memeriksa diri masing-masing, saya percaya kita semua masing-masing juga punya daftar hal-hal yang kita takut. Saudara ya, tidak terkecuali saya sebagai seorang pendeta. Saudara, saya yakin kita semua takut kalau terjadi perang. Apalagi kalau perang nuklir, saudara. Apa yang akan terjadi dengan dunia dan kehidupan itu sangat menakutkan untuk kita bayangkan. Saya percaya kita semua juga takut kalau terjadi krisis ekonomi, krisis moneter. Kalau kita mengalami masalah keuangan, kalau sampai kita kehilangan pekerjaan, mata pencarian, tidak ada di antara kita yang tidak merasa khawatir. Saudara, apalagi dengan kondisi dunia yang seperti ini, saat ini. Saya percaya kita semua juga takut kalau kita sakit, apalagi kalau kita sakitnya itu bukan sakit yang biasa. Berapa banyak orang yang hari ini hidup di bawah bayang-bayang kecemasan, takut dirinya itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sulit untuk bisa disembuhkan. Maka kalau bicara mengenai jaminan, saudara, assurance itu memang adalah kebutuhan semua orang. Semua orang butuh jaminan rasa aman. Dari apa saudara? Dari segala sesuatu yang dianggap beresiko dan mengancam. Apapun itu. Maka saudara, bagi yang mampu, orang beli banyak insuran ini, insuran itu. Ya, asuransi jiwa. Buat siapa? Buat jiwanya? Sebenarnya bukan. Buat jiwa orang-orang yang nanti dia akan tinggalkan. Asuransi perawatan kalau harus dirawat di rumah sakit. Asuransi kendaraan,
asuransi bangunan, asuransi aset-aset yang dianggap bernilai. Untuk apa semua itu dilakukan? Untuk memberi rasa aman. Saudara, kenapa manusia pada dasarnya takut akan kematian? Beberapa kemungkinan. Yang pertama, saudara dan saya, kita ini diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang selalu ingin survive. Maka kematian adalah sesuatu yang sangat menakutkan karena kita membayangkan bahwa kematian itu akan merenggut eksistensi kita. Sehingga kita tiada. Kita yang dalam sepanjang umur hidup ini selalu berjuang, berusaha untuk mempertahankan hidup dengan segala cara. Tapi waktu kita memikirkan kematian menjadi sesuatu yang sangat menakutkan karena kematian itu akan merenggut keberadaan kita dan meniadakannya. Dan itu berlawanan dengan satu naluri yang sangat dasar di dalam diri kita. Yang kedua, kemungkinan. Kenapa orang takut kematian? Saudara, karena belum pernah orang yang hidup mengalaminya. Orang membayangkan kematian artinya orang membayangkan akan memasuki satu wilayah atau teritori yang dia tidak kenal sama sekali. Dia tidak tahu apa yang menunggu dia di sana, di balik kematian. Ada satu perasaan uncertainty dan kita tahu ketidakpastian itu akan selalu menggelisahkan dan menakutkan. Dan di dalam konteks religius, kenapa banyak orang takut kematian? Karena saudara takut akan judgment dan punishment. Bahwa bukan saja saudara bahwa hidup ini akan selesai, tidak begitu saja, tapi akan berhadapan dengan penghakiman dan hukuman yang akan membawa kesakitan dan penderitaan. Maka saudara, hari ini adalah hari Paskah, hari kemenangan Tuhan Yesus, hari kebangkitan Yesus yang telah mengalahkan kuasa maut. Itu menjadi sebuah kabar yang sangat penting dan yang sangat memberi harapan bagi kita semua yang tidak terkecuali juga memiliki rasa takut di dalam diri kita masing-masing. Mari kita membaca satu ayat ini. Tolong, Roma 4 ayat 25. 1, 2, 3. Yaitu Yesus yang telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Nanti boleh tolong dibantu Franking. Kalau TB2 itu dibangkitkan untuk pembenaran kita. Dan saya lebih memilih terjemahan itu ya. Nah saudara, apa signifikansi daripada satu ayat ini untuk kita semua hari ini? Saudara, kita semua belum pernah mati. Dan satu kali kita pasti akan menghadapi itu. Suka atau tidak suka. Dan kita nggak tahu, ya, secara manusia kita nggak tahu apa yang nanti akan terjadi. Dan dalam kesadaran kita sebagai orang percaya, ada Tuhan yang nanti akan meminta pertanggungan jawab atas hidup kita masing-masing. Dan ketika kita memikirkan itu, saudara, tidak sedikit banyak orang Kristen yang gelisah dan takut karena memikirkan hidup saya ini adalah hidup yang penuh dengan dosa. Saya tahu Tuhan Yesus itu juru selamat. Tapi kadang-kadang saya berpikir benar enggak ya Tuhan itu sungguh-sungguh mengampuni semua dosa-dosa saya. Bagaimana kalau ternyata yang terjadi nanti tidak seperti itu.
Saudara kalau ditanya, saudara tahu dari mana sih bahwa Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib itu benar-benar membayar seluruh dosa saudara? Apa buktinya? Dari mana saudara bisa yakin bahwa dosa-dosa saudara benar-benar memang sudah diampuni? Dan hukuman atas dosa itu benar-benar sudah dipikul oleh Tuhan. Sehingga tidak akan ada lagi hukuman yang akan dikenakan kepada saudara kelak. Tahu dari mana? Dari iman, Pak. Saya percaya. Iya, memang kita harus percaya dan beriman. Tetapi apa buktinya dari iman kita itu bahwa itu memang benar? Sulit kalau kita hanya berkata seperti itu. Saudara, maka kita masuk kepada poin yang pertama ini. Dari ayat tadi. Kebangkitan Yesus, itulah jaminan validasi dari Allah bagi kita yang percaya. Bahwa seluruh hutang dosa dan seluruh hukuman atas dosa-dosa kita benar-benar telah ditanggung oleh Yesus di dalam kematiannya di atas kayu salib. Saudara lihat baik-baik. Yesus diserahkan karena pelanggaran dan dosa kita. Dia mati karena dosa kita. Tapi dari mana kita bisa yakin bahwa dia benar-benar mati karena dosa kita? Kalimat berikutnya. Dia dibangkitkan untuk pembenaran kita. Jadi bukti pengesahan apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib itu benar-benar absah dan diterima oleh Allah Bapa adalah kebangkitan Yesus. Saya pakai beberapa gambar ilustrasi untuk menjelaskan. Saudara, anggap ada satu orang anak yang tidak berpunya lah, dari keluarga yang miskin, ya. Dia bahkan tidak punya sepatu. Dia jalan-jalan ke mall anak ini. Dia masuk ke satu toko sepatu yang menjual banyak sepatu-sepatu yang bagus. Pakaiannya ya sangat sederhana, bahkan kalau tidak mau dikatakan lusuh. Dia cuma pakai sendal. Lalu dia lihat-lihat di toko sepatu itu. Wah, banyak sepatu-sepatu yang sangat bagus sekali. Dan harganya itu mahal-mahal. Dia mulai lihat, dia mulai pegang. Ya. Hanya bisa sejauh itu. Tidak lama kemudian masuk seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini kemudian melihat dan memperhatikan anak ini. Yang dari tadi ya melihat sana, melihat sini di rak-rak sepatu itu. Dan terlihat sekali dia sangat kepingin punya sepatu. Karena yang dilihat oleh bapak itu adalah dia cuma pakai sendal, dan sendalnya sudah sendal lusuh. Lalu dia panggil anak itu. Nah, kamu mau nggak sepatu itu? Si anak ini waktu ditanya begitu pertama dia bingung, dia agak kaget, ini siapa ya. Lalu orang itu melanjutkan, saya mau belikan kamu sepatu itu. Coba kamu pilih yang mana yang kamu suka. Antara percaya nggak percaya, tapi waktu dia melihat wajah orang itu, dia percaya akan niat orang itu dan kemampuan orang itu untuk membelikan dia sepatu. Maka dia dengan kepolosan seorang anak, dia ambil sepatu yang dia suka. Lalu orang itu bilang, coba kamu pakai, duduk. Ya biasa di toko sepatu itu kan ada tempat duduk untuk coba sepatu, saudara ya. Wah, si anak itu senang sekali. Dia bisa pakai sepatu baru yang bagus, yang mahal, yang dia nggak mampu beli. Si orang yang baik hati itu juga senang. Saudara ya,
Lalu si orang itu bilang, kamu suka yang ini? Yakin? Setelah anak itu bilang, iya, orang itu bayar. Langsung tunai, lunas. Nah kalau sudah bayar, maka toko keluarkan apa? Struk, bukti pembayaran yang sah. Saudara, ya. Lalu anak itu dengan senang sekali, dia mau bawa sepatunya pulang. Ya, maka itu petugas toko udah beresin kotak sepatunya, ya dimasukin di kantong begitu ya. Tiba-tiba ada petugas security yang mengamat-amati juga dari tadi waktu melihat gerak-gerik si anak itu mau pakai sepatu itu keluar, petugas itu masuk dan mengintervensi. Ya. Nah, kamu mau ngapain? Kamu ambil sepatu ini sudah bayar belum? Kamu mencuri ya? Si anak itu bingung dan takut begitu. Ya. Lalu si orang yang baik hati itu langsung menengahi. Pak Satpam, sebentar. Anak ini tidak mencuri, tapi saya yang membelikannya. Dan ini buktinya. Orang itu menunjukkan bukti pembayaran, receipt. Dan setelah Satpam mencek, ya benar nggak ini bukti dari barang yang dikenakan oleh si anak itu, sepatu itu. Oh ya benar ternyata. Anak ini tidak mencuri. Dan sepatu ini sudah dibeli dan dibayar lunas. Maka anak ini dengan senang dan petugas keamanan juga mempersilahkan ya untuk mengambil sepatu itu dan membawa pulang. Saudara, apa maksud daripada ilustrasi ini? Saudara, kebangkitan Yesus itu seperti bukti pembayaran yang valid, yang sah dari harga yang sudah dibayar lunas oleh kematian Yesus Kristus yang membayar lunas seluruh hutang dosa saudara dan saya yang percaya. Maka Bapa mengesahkannya dengan apa? Membangkitkan dia dari antara orang mati. Sehingga tidak ada lagi tuduhan dari iblis atau dari hati nurani kita yang bisa mendakwa kita. Bahwa kita adalah orang-orang berdosa yang akan dihakimi dan dihukum oleh Allah atas dosa-dosa kita. Tidak, kenapa? Karena kita bisa menunjukkan bahwa hutang dosa kita telah dibayar lunas dan buktinya adalah Yesus bangkit. Nah itu saudara. Itu buktinya. Dari mana saudara tahu bahwa dosa-dosa saudara sungguh-sungguh sudah dibayar lunas? Lihatlah kepada kebangkitan Yesus Kristus itu. Di mana iman kita melihat dalam ilustrasi ini? Iman itu ada pada sikap penerimaan si anak yang percaya. Apa yang dikatakan dan ditawarkan oleh si Bapa yang murah hati itu. Dia terima itu. Itulah iman. Ketika saudara percaya dan menerima anugerah Allah itu. Di dalam Injil yang diberitakan kepada saudara. Injil tentang kematian Yesus karena dosa dan kebangkitannya untuk pembenaran kita. Saudara menerima apa yang Allah lakukan. Yang Yesus lakukan bagi saudara. Itu yang pertama saudara. Sehingga saya berharap bahwa melalui hari Paskah ini, kita semua diingatkan kembali akan kebenaran ini. Hidup kita memang banyak hal yang bisa menakutkan. Tetapi at the end, kematian itulah yang akan mengakhiri hidup kita di dunia ini, bukan? Tetapi itu tidak akan lagi
begitu menakutkan. Kenapa saudara? Karena kita sudah tahu bahwa seluruh dosa kita sudah ditanggung dan dibayar lunas oleh Yesus Kristus. Dan buktinya adalah dia bangkit. Itu buktinya. Yang kedua, karena Kristus bangkit dari antara orang mati, maka ada jaminan kebangkitan bagi kita orang yang percaya. Dan karena ada pengharapan kebangkitan, maka hidup kita hari ini bukanlah kesia-siaan, melainkan hidup yang memiliki arti dan dampak yang bersifat kekal. Saudara, dari dulu sampai hari ini, banyak orang yang beranggapan life here on earth is all there is. Kaum ateis, kaum sekularis beranggapan bahwa hidup di dunia ini, inilah segalanya. Dan setelah berakhir, tidak ada apa-apa lagi, selesai, titik. Bahkan, saudara, di dalam jemaat Korintus sendiri, ketika Paulus menulis tentang kebangkitan di 1 Korintus 15, ada yang punya anggapan tidak ada kebangkitan orang mati. Saudara, kita semua memang akan mati, tetapi kematian di dunia yang sementara ini bukan akhir. There is hope beyond death. Kenapa? Karena Yesus sudah bangkit. Itu alasannya. Dan karena Yesus bangkit, maka ada kebangkitan. Itu argumennya yang dikatakan oleh Paulus di dalam bagian ini. Susah ya? Ya, oke. Saudara-saudara, tolong di nextin. Iya, ini. Oke, demikian. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi yang benar ialah, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka, kita yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Saudara, kita tidak secara khusus panjang lebar membicarakan mengenai bukti dari kebangkitan Yesus di dalam kesempatan kali ini. Sedikit saja saudara, apa yang dikatakan oleh Paulus di dalam ayat-ayat awal dari pasal 15 1 Korintus ini adalah bahwa ada banyak saksi mata yang membuktikan bahwa Yesus itu bangkit dan hidup. Pertama-tama, Yesus menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 murid. Dan kemudian kepada saudara-saudara, orang-orang percaya, bahkan saudara jumlahnya itu ratusan. Dan Paulus katakan, masih banyak yang hidup ketika Paulus menuliskan surat 1 Korintus itu. Dan kemudian Paulus katakan, dia menunjukkan, menampakkan dirinya juga kepadaku, seperti kepada seorang anak yang lahir sebelum waktunya. Jadi saudara, biasanya para ahli mengemukakan argumentasi. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Dan itu adalah bukti sejarah yang
tidak dibantah oleh siapapun ahli sejarah. Baik Kristen maupun non-Kristen, semua ahli sejarah di dunia hari ini sepakat mengatakan Yesus Kristus mati di atas kayu salib. Bagaimana dengan kebangkitan? Nah saudara, tentu sebagian orang tidak percaya Yesus yang mati itu bangkit. Tetapi dari akumulasi data dan fakta yang ada, kita bisa mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu sangat layak untuk dipercaya. Yang pertama, saudara, saksi mata itu bukan satu orang, bukan dua orang, ratusan orang. Dan para murid sebagai para saksi mata yang paling pertama itu mengalami satu pengalaman yang mereka yakini bahwa mereka berjumpa dengan Yesus yang hidup setelah dia mati di atas kayu salib dan dikuburkan. Para murid itu punya pengalaman. Dan mereka saksikan pengalaman mereka, bahwa mereka yakin mereka berjumpa dengan Yesus. Hidup setelah dia mati di atas kayu salib, dan buktinya dia mati, dia dikuburkan. Yang kedua, kuburnya itu kosong. Dan mayatnya atau jenazahnya atau tubuhnya tidak pernah bisa ditemukan oleh siapapun. Termasuk oleh pihak orang Yahudi ataupun penguasa Romawi. Toh kalau memang dia tidak bangkit, tinggal ditunjukkan saja. Hidup para murid yang mengalami satu perubahan radikal itu hanya bisa dijelaskan kalau memang mereka sungguh-sungguh bertemu dan berjumpa dengan Yesus yang hidup dan bangkit setelah dia mati. Sebab murid-murid itu sampai rela mempertaruhkan segalanya, nyawanya, disiksa, dianiaya demi sebuah berita yang mereka kabarkan bahwa Yesus Kristus bangkit. Kalau mereka tahu itu bohong, itu ngarang, gak ada orang segila itu, sebodoh itu yang mau mati demi sesuatu yang dia tahu itu ngawur, itu ngaco, itu bohong, gak ada. Tidak masuk akal. Dan bagaimana saudara, gereja mula-mula itu bisa muncul, itu hanya bisa dijelaskan memang dari fakta bahwa murid-murid dan orang-orang percaya yakin bahwa Yesus hidup setelah dia mati. Maka berdirilah gereja yang memberitakan berita bahwa dia bangkit. Kemudian saudara, kita bisa lihat bukti-bukti lain. Bagaimana seorang yang begitu bengis menentang kekristenan, menganiaya pengikut-pengikut Yesus yang bernama Paulus itu mengalami perubahan yang demikian dahsyat dan radikal. Dan bagaimana pada akhirnya pola ibadah dari orang-orang para murid-murid yang percaya itu bergeser dari hari Sabtu ke hari Minggu. Saudara, saya tidak berlama-lama. Di dalam ayat-ayat ini kita menemukan ada 2 kali Paulus menyebutkan buah sulung. Apa artinya buah sulung? Buah sulung itu mengacu kepada panen. Saudara, Alkitab mengatakan buah sulung itu adalah buah yang keluar pertama di dalam masa panen sebagai bukti dan jaminan akan terjadi panen raya. Demikian, saudara, ungkapan ini dipakai oleh Paulus untuk menunjukkan bahwa kebangkitan Kristus itu adalah jaminan akan terjadinya kebangkitan seluruh orang percaya yang akan merengkuh segala abad dan tempat. Sumbernya, pokoknya adalah kebangkitan Kristus. Dan kenapa disebut sulung? Padahal kan banyak orang yang sudah bangkit juga di perjanjian lama maupun perjanjian baru. Lazarus juga bangkit. Kebangkitan Kristus yang disebut di sini adalah bangkit dan tidak mati lagi. Bangkit di dalam hidup yang sama sekali baru dan hidup untuk selamanya, tidak mati lagi.
kebangkitan Kristus itulah menjadi sumber pokok dari jaminan akan terjadi kebangkitan raya pada waktu Yesus datang kembali bagi semua orang yang percaya sepanjang masa. Saudara, kalau kita melihat dunia kita hari ini, memang kita menyaksikan kenyataan realita hidup yang seringkali sukar, berat untuk dijalani. Berapa banyak orang yang hari ini sakit dan gak sembuh, sampai akhirnya meninggal. Ada banyak pergumulan dan pertanyaan, kenapa Tuhan tidak sembuhkan? Kenapa saya sakit sampai hari ini saya berdoa tidak sembuh? Apakah Tuhan tidak peduli? Pertama, saudara, memang Tuhan tidak pernah menjanjikan semua sakit akan sembuh. Yang Tuhan janjikan adalah bahwa satu kali ketika Dia datang dan kita semua akan dibangkitkan, tidak akan ada lagi sakit dan penyakit. Kalau semua sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan bisa lakukan. Tetapi kalau semua orang sakit, sakit itu bisa sakit karena ada penyakit atau juga karena usia tua, makin lama makin lemah. Kalau semua Tuhan sembuhkan ya nggak ada yang meninggal, saudara. Dan pengharapan kita adalah bukan di dunia ini. Pengharapan kita, Tuhan mau kita lihat dan arahkan kepada janjinya kelak. Saudara, kalau hari ini kita mengalami banyak hal yang memahitkan hidup kita. Kita kehilangan banyak hal. Kita mengalami kesakitan. Kita mencucurkan air mata. Ingatlah bahwa itu semua hanya sementara. Biarlah ini menjadi penghiburan kita semua. Sesulit apapun, semenderita apapun kita dalam hidup kita hari ini, saudara, itu just temporary. Tidak akan berlangsung seterusnya. Saudara, di dalam kebangkitan Kristus kita memiliki harapan dan penghiburan. Pendeta Timothy Keller di dalam bukunya mengatakan, there will be a great reversal, akan ada pembalikan akbar. Karena kebangkitan Yesus ini. Karena Yesus bangkit, dan pada akhirnya akan terjadi kebangkitan. Yang kita lihat begitu buruk di dunia ini, semuanya akan dipulihkan. Saudara yang sakit, pada hari kebangkitan nanti, semua itu akan sirna. Tidak akan ada lagi yang namanya penyakit. Memang pada waktu peristiwa penyalipan sepertinya, saudara, semuanya tidak ada harapan lagi. Murid-murid kehilangan harapan. Ya, tetapi ketika hari ketiga Yesus bangkit, yang kelihatan tidak ada harapan, tiba-tiba muncul harapan yang demikian besar. Yang terlihat kalah justru tampil sebagai pemenang. Yang mati hidup. Yang buta akan melihat. Terus satu kali Fanny Crosby yang buta itu, dia buta karena saudara dokter salah kasih dia obat, dia buta sejak bayi, dia gak pernah lihat saudara dunia ini. Tapi imannya begitu kuat, dan satu ketika ada orang yang bertanya kepada Fanny Crosby, apa engkau menyesali hidupmu karena engkau buta? Dia tersenyum dan berkata, kalau aku diberi pilihan, aku tetap memilih buta, karena saat pertama kali mataku terbuka, aku ingin melihat wajah Yesus. Saudara, kebutaan, duka cita, kehilangan, semua akan diubahkan. Yang kehilangan, karena kita percaya kepada Kristus, akan memperoleh. Kita kehilangan nyawa di dunia ini,
karena Kristus kita akan memperolehnya. Kita kehilangan kesehatan di dunia ini, di dalam pengharapan akan kebangkitan, kita akan menerima tubuh kebangkitan yang sempurna, tidak ada lagi sakit. Saudara, ayat yang terakhir. Saudara-saudara, tiap-tiap hari aku berhadapan dengan maut. Demi kebanggaanku akan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Aku akan katakan bahwa hal ini benar. Aku tidak berdusta. Paulus menuliskan surat 1 Korintus ini dipahami dari kota Efesus, saudara. Banyak komentator mengatakan. Dan di Efesus itu di Kisah Rasul 19 kalau kita lihat bagaimana, saudara, dia katakan ayat yang ke-32 itu. Kalau hanya berdasarkan pertimbangan manusia saja, aku telah berjuang melawan binatang buas di Efesus. Apakah gunanya hal itu bagiku? Jika orang mati tidak dibangkitkan, maka marilah kita makan dan minum. Sebab besok kita mati dan selesai. Nggak ada apa-apa lagi. Kenapa aku bertahan di dalam penderitaan? Bahkan setiap hari aku harus berhadapan dengan maut. Binatang buas ini, saudara, bukan merujuk secara literal, tetapi orang-orang yang demikian bengis dan jahat hendak membinasakan Paulus dalam pelayanannya pada waktu dia di Efesus. Saudara. Kalau nggak ada kebangkitan, ngapain saya ini menderita, saya berjuang, saya bertahan, saya tetap melayani sesulit apapun. Tetapi justru karena ada kebangkitanlah. Maka ayat 58. Karena itu saudara-saudara yang kekasih. Berdirilah teguh, jangan goyah. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara, di dalam persekutuan kita dengan Tuhan itulah yang sangat penting. Selama kita hidup di dunia, kita bertahan di dalam segala kesulitan hidup. Dalam persekutuan kita dengan Tuhan, tidak ada yang sia-sia. Saudara, ada yang berjuang, mempertahankan keluarga dan rumah tangga. Saudara sampai bercucuran air mata, berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga. Di dalam iman saudara kepada Tuhan, itu tidak pernah sia-sia. Saudara belajar sabar, menghadapi banyak kesulitan, banyak perlakuan dari orang lain yang menyusahkan saudara. Di dalam iman, saudara bertahan dan sabar, itu tidak pernah sia-sia. Saudara melayani Tuhan, kadang-kadang mungkin capek, rasanya pengen berhenti. Tapi saudara, yang saudara lakukan di dalam persekutuan dengan Tuhan, tidak sia-sia. Saya mengutip apa yang dikatakan Paulus di dalam Galatia. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menyerah. Jangan menyerah saudara. Karena ada waktunya kita akan menuai. Tuhan akan datang membawa upahnya bagi orang-orang yang percaya. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik. Mari kita giat, mari kita melayani. Mari kita mengasihi. Di dalam kesadaran kita bergumul jatuh bangun dengan dosa-dosa kita. Kita seringkali gagal. Tapi kita bergumul dan kita berjuang karena kita ingin mengasihi Tuhan. Ingin lebih taat. Itu tidak pernah sia-sia saudara. Tuhan lihat semua itu. Maka pada momen Paskah ini,
Yang pertama saya ingin mengajak kita melihat ke depan. Saudara, kita punya jaminan bahkan sebelum kita mati. Saya sudah dikirimin ucapan Paskah ya dari pendeta Eddie Francis. Kebetulan temanya itu adalah apa? Jaminan sebelum kita mati. Jadi saudara, kita yang belum mati ini kita sudah dapat garansi jaminan. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, karena ada pengharapan hari kebangkitan, maka hidup kita ini hari ini, saudara, bukan sesuatu yang sia-sia. Kalau enggak, ya kita makan minum, sudah puas-puasin aja hidup dalam dosa, lampiaskan segala hawa nafsu, toh besok mati, sama aja kan? Tapi tidak, saudara. Karena Tuhan bangkit, akan ada hari kebangkitan bagi semua yang percaya. Maka segala yang kita lakukan hari ini dalam persekutuan kita dengan Tuhan, kesulitan, tantangan, pergumulan, air mata, perjuangan, tidak pernah sia-sia. Dalam pekerjaan, kadang kita harus begitu rupa berjuang untuk bisa menghidupi penghidupan keluarga kita. Itu tidak pernah sia-sia. Waktu saudara bergumul, saudara berdoa, saudara mohon Tuhan tolong di dalam segala kesulitan, itu tidak pernah sia-sia. Mari saudara, kita punya jaminan, kita orang Kristen harusnya adalah orang yang paling optimis hidup di dunia ini. Sekaligus orang yang paling realistis. Tapi kita juga adalah orang yang paling optimis harusnya. Kalau orang dunia saja yang tidak punya pengharapan dalam Kristus, mereka bisa punya optimisme karena mereka membangun mungkin dalam tanda petik segala hal yang menjamin hanya untuk near future. Ya mungkin hanya belasan tahun, paling mentok 20 tahun, 30 tahun ke depan, setelah itu selesai. Kita punya pengharapan yang menembus sampai kepada kekekalan, saudara. Mari kita jalani hidup ini di dalam terang kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya kita tidak lagi hidup sebagai orang-orang yang dikuasai oleh kemuraman, oleh pesimis, oleh ketakutan, tetapi jalani dengan keyakinan iman. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan yang menang, yang oleh kemenangan-Mu telah mematahkan kuasa yang begitu ngeri, yang tidak sanggup untuk kami hadapi, yaitu maut dan kuasa dosa. Tetapi Engkau Tuhan yang telah mematahkan dan menang untuk selamanya. Maka kami yang percaya, kami boleh turut serta di dalam kemenangan-Mu. Dan hidup kami hari ini adalah hidup di dalam pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa, amin. Saudara,